Selamat malam. Stand up berubah hidup gue karena gara-gara stand up gue jadi bisa keliling Indonesia ya. Melihat berbagai tempat, melihat pemandangan. Walaupun pandangan gue agak terbatas ya seperti kalian bisa lihat. Tapi gue bisa lihat berbagai hal gitu. Dan berkeliling ini memberikan gue kesempatan mengenal berbagai macam budaya orang Indonesia. Kemarin gue sempat ke Makassar. Terus gue punya temen lama di Makassar. Dia bukan orang Makassar, tapi lama Makassar. Terus gue tanya, men orang Makassar kayak gimana sih? Terus kata temen gue nih, men orang Makassar tuh keras katanya gitu kan. Terus pas gue mendarat di Makassar, begitu keluar dari bandara langsung dikerubutin sama supir taksi. Dan benar mereka tuh ngomongnya keras, agresif gitu. Taksi pak, taksi pak, taksi pak. Banyak gitu kan ngerubutin gue. Gue yang, taksi pak. Gue mikir ini mereka nawarin apa nuduh. Taksi pak, lama-lama gue yang, iya saya supir taksi kayaknya. Mau diantar kemana pak? Gitu. Walaupun menurut gue mereka gak bermaksud jahat, emang cara ngomongnya aja gitu kan. Kita gak sebaiknya menilai orang hanya dari cara ngomongnya doang. Kalau kita nilai orang hanya dari cara ngomongnya mungkin gue bisa berkesimpulan bahwa semua petugas call center itu cowok-cowok itu ngondek semua ya. Kalau nelfon call centernya cowok-cowok kan gitu semua suaranya. Apa ada lagi yang bisa kami bantu? Kayaknya pas training tuh ya bibirnya lebih rendah lagi. Ada lagi yang bisa kami bantu? Iya kan kayak gitu kan. Terus terima kasih telah menghubungi kami Bapak Ernest, selamat malam. Kenapa harus kayak gitu ya? Keliling Indonesia memberikan gue gambaran tentang betapa pembangunan kita ini belum merata ya. Dan di daerah Indonesia ada yang pembangunannya kurang gitu. Bahkan gue baca satu artikel yang mengatakan bahwa 60 juta orang Indonesia masih buang air besar di sungai. 60 juta orang Indonesia masih buang air besar di sungai. Berarti kurang lebih 1 dari 5 orang buang air besar di sungai. Sisanya mungkin di laut. Bayangin gak loh? 60 juta orang buang air besar di sungai. Ini mungkin kenapa alasannya kalau kalian ke sungai-sungai di Indonesia jarang ada buaya. Bete buayanya. Lagi berenang, tuh kan capek dah. Elah. Gak bisa pindah kita. Kita harus pindah ke negara yang tahu kode etik yang bener, ayo kita pindah. Aduh, bukan cuma pembangunan yang belum merata di Indonesia, pendidikan juga. Pendidikan itu dari tingkat yang paling rendah sampai tingkat yang paling prestisius itu jomplang banget. Minggu lalu teman gue anaknya mau masuk SD, kelas 1. SD yang lumayan bergengsi. Dan lo tau apa salah satu seleksinya? Anaknya diinterview sama sekolahnya. Orang tuanya gak boleh ikut. Jadi anaknya masuk, diinterview. Kira-kira obrolan macam apa yang terjadi di dalam situ gitu. Anak mau masuk SD diinterview gitu. Kira-kira posisi apa yang kamu inginkan? Kelas 1 Pak. Kenapa kamu meninggalkan tempat kamu yang sebelumnya? Ketuaan Pak. Bagaimana kamu melihat diri kamu dalam 3 tahun ke depan? Naik kelas 4 Pak. Ini true story ya, gue gak ngarang. Anak SD di interview men, serius. Sekolah tuh mahal. Makanya kalau mau punya anak pikir-pikir ya. Gue punya anak 1, sementara cukup 1 dulu. Makanya karena belum mau nambah anak, gue sama istri kadang-kadang menggunakan kontrasepsi ya. Oke. Ada yang suka pakai di sini? Itu kontrasepsi, nggak apa-apa, itu kan alat kontrasepsi ya, nggak ada yang salah dengan itu. Cuman yang salah dengan itu adalah walaupun gue sudah menikah, sudah punya anak, tapi kalau gue pergi ke minimarket untuk membeli benda itu, gue merasa hina. Kayak feeling guilty gimana gitu. Iya gak sih cowok-cowok? Bener gak? Gak ada yang mau ngaku, kampret tuh semua ya. Oke, nggak apa-apa. Cowok-cowok nih kalau mau beli itu nggak tahu kenapa ya. Padahal gue udah nikah, udah punya anak, tetap aja merasa bersalah gitu. Seolah-olah kasirnya menatap lo dengan cie mau cabul cie mau cabul. Padahal kan enggak ya. Kadang-kadang gue tuh biar merasa nggak insecure gue pamer cincin kawin gitu kan. Beli apa mas? Itu tolong dong nya 1 tuh sebenarnya. Berat banget beli padahal beli itu nggak perlu ngasih size. Kebayang kalau harus ngasih size, PR kami para pria akan lebih susah lagi ya. Mbak beli 1, size-nya apa mas? Yang S aja 1.
Mas maaf nih mas, ini antriannya mulai panjang. Tadi apa nggak kedengeran mas? Saya satu. Mas, aduh mas, nggak cepetan ya mas ya. Ya yang S1, puas. Saya harus Prakasa, terima kasih semuanya. Ernest Prakarsa.